Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek Big Data dan Analytics kami dengan judul Analisis Ekosistem Unicorn Startup Global. Saya M. Nurul Fazri dengan NPM 231101269 dan peran saya dalam proyek ini berfokus pada data management yang meliputi pencarian dataset, proses data cleansing, hingga pengaturan parameter teknis di Looker Studio. Sebelum kita membedah analisis mendalam di Looker Studio, izinkan saya menjelaskan fondasi data yang membangun dashboard ini. Untuk menjamin validitas analisis kami menggunakan referensi data publik berjudul Unicorn Company Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini merekam data per tahun 2022, memuat daftar perusahaan swasta yang telah mencapai status unicorn atau perusahaan dengan valuasi di atas 1 miliar US dollar. Secara teknis, data ini berformat CSV dengan total 1037 basis data dan 13 kolom. Terdapat variabel-variabel kunci yang saya klasifikasikan ke dalam beberapa tipe data. Sini variabel identitas string atau teks meliputi company dan select investor. Kemudian variabel numerik dan finansial pada valuation dan total raise atau funding. Kemudian variabel geospatial atau geomap di city, country, untuk pemetaan lokasi. Kemudian ada variabel kategorikal. Di sini ada industri dengan menggunakan string. Kemudian ada variabel temporal atau time series. Di sini ada founded year dan date join. Ini adalah tanggal resmi menjadi unicorn dan tahun perusahaan didirikan. Tantangan utama dalam data mentah ini adalah formatnya yang belum siap visualisasi. Oleh karena itu, saya melakukan proses data cleansing dan transformation agar terbaca akurat oleh sistem Looker Studio. Misalnya seperti cleaning simbol mata uang yang di sini. Pada kolom valuation, data aslinya bercampur dengan simbol dolar. Jadi saya membersihkannya menjadi format angka murni agar bisa dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan dan rata-rata. Kemudian di Looker Studio juga saya memastikan Looker dapat membaca kolom country sebagai data geografis. Baik, selanjutnya masuk ke dashboard. Kita bahas bagian Key Performance Indicator atau KPI. Jadi dari pengolahan data tersebut, kami sajikan dalam dashboard utama ini. Di bagian atas, teman-teman bisa melihat 4 KPI global yang menjadi gambaran besar ekonomi digital dunia pada tahun 2022. Ada jumlah perusahaan sebanyak 1037 perusahaan unicorn yang terdaftar dan total valuasi dalam angka miliar US dollar, yaitu nilai seluruh perusahaan yang menembus angka fantastis, yaitu 3.413,89 miliar US dollar atau setara dengan 3,4 triliun US dollar. Kemudian ada rata-rata valuasi atau average valuation. Ini adalah rata-rata valuasi per perusahaan, yaitu ada di sekitar 3,29 miliar US dollar. Kemudian ada average years to unicorn. Ini adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan startup dari 0 hingga menjadi unicorn, membutuhkan waktu 7,12 tahun. Nah, meskipun butuh waktu 7 tahun untuk jadi unicorn, rata-rata valuasi mereka sangat tinggi, yaitu sekitar 3,29 miliar US dollar. Ini mengindikasikan bahwa ekosistem ini didominasi oleh perusahaan raksasa atau dekakorn, yaitu perusahaan yang valuasinya lebih dari 10 miliar US dollar. Dan ini yang menyebabkan rata-rata valuasi menjadi lebih tinggi sekitar 3,29 miliar US dollar. Dan juga dashboard ini tidak hanya statis tapi juga interaktif.
Kami telah merancang fitur control filter yang memungkinkan kita membedah data secara spesifik. Filter ini juga terintegrasi langsung dengan seluruh grafik. Misalnya di sini ada filter country. Kalian bisa memilih satu negara ataupun beberapa negara, maka peta tren KPI di sini akan berubah otomatis yang menampilkan hanya data dari negara tersebut. Kemudian ada filter industri. Di sini kita bisa membandingkan performa antar sektor. Misalnya kita ingin melihat sektor fintech ataupun membandingkan internet software dengan e-commerce. Dan juga di sini ada filter company. Di sini ada ribuan perusahaan yang bisa kalian lihat secara spesifik jika ingin melihat analisis lebih dalamnya. Kemudian ada filter year join. Kita juga bisa memfilter berdasarkan tahun untuk melihat unicorn yang lahir pada periode tertentu. Misalnya saat pandemi 2020 ataupun 2021. Kita coba tahun 2020 dan 2021. Dan di sini jumlah perusahaan dan yang lainnya juga ikut berubah. Dan juga di sini ada filter interaktif map. Itu kalian bisa mengklik salah satu dari map ini dan hanya akan menampilkan data di lokasi tersebut. Sini adalah data di lokasi Amerika Serikat. Jika ingin undo, tinggal diklik saja kembali. Nah, jadi filter ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan insight yang lebih personal dan mendalam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Juliardiansyah dengan NPM 2311012053 akan menjelaskan sebagian dashboard job desk yang telah saya lakukan, yaitu ada sambutan selamat datang dari dashboard yang berisi pesan. Dashboard ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan unicorn di berbagai negara dan industri. Melalui visualisasi interaktif, pengguna dapat melihat pola pertumbuhan, persebaran, valuasi, dan dominasi industri dalam ekosistem startup global. Nah, informasi dari dashboard ini itu memuat jumlah perusahaan unicorn per negara, tren pertumbuhan startup, distribusi industri, heatmap persebaran valuasi global, top 10 industri dengan valuasi tertinggi, persebaran valuasi per kota, dan detail rekap perusahaan berdasarkan negara dan industri. Nah, chart yang pertama, di sini saya membuat chart, yaitu line chart yang memiliki dimensi year join atau tahun bergabung menjadi unicorn, dan matriksnya adalah count of company, yaitu jumlah perusahaan. Jadi grafik ini memvisualisasikan sejarah pertumbuhan jumlah perusahaan unicorn dari tahun ke tahun. Garis yang naik ini menandakan peningkatan jumlah startup mencapai status unicorn pada tahun tersebut. Nah, jadi di sini terdapat lonjakan yang sangat ekstrim pada tahun 2021, di mana 514 perusahaan baru menjadi unicorn. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah yang kemungkinan besar didorong oleh tingginya aktivitas investasi global dan suku bunga rendah pasca pandemi. Lalu data 2022 menunjukkan angka 83 yang mengindikasikan cooling down atau normalisasi pasar investasi. Selanjutnya di sini ada chart yang menggunakan geomap. Jadi dimensinya adalah country dan matriksnya adalah count of company, jumlah unicorn. Jadi valuasi ini menampilkan peta dunia di mana warna pada negara menunjukkan seberapa banyak unicorn yang berasal dari negara tersebut.
semakin gelap, warnanya semakin besar atau semakin besar, maka akan semakin banyak unicorn di sana. Lalu ekosistem startup dunia sangat terpusat pada Amerika Serikat yang merupakan pemimpin mutlak dengan 536 unicorn dan diikuti oleh China dengan 168 unicorn. Selanjutnya di sini terdapat chart, yaitu stack bar chart yang menunjukkan jumlah unicorn per negara dan industri. Nah, di sini US terdapat 108 unicorn vintage, lalu ada internet software-nya 143 dan lain-lainnya, yang totalnya ada 500-an. Lalu di China, di sini yang paling besar adalah e-commerce-nya dengan total 29. Lalu ada internet software, juga ada vintage-nya. Dan disusul oleh India yang dia memegang vintage juga yang paling besar, juga United Kingdom memegang industri vintage. Dan terakhir top 5-nya ada Jerman yang memiliki industri vintage 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan chart, yaitu bar chart yang versi horizontal, yaitu menjelaskan top 10 industri dengan valuasi terbesar. Di sini vintage adalah industri nomor 1 dengan 205 unicorn. Ini menunjukkan besarnya minat investor pada revolusi sistem pembayaran dan keuangan digital. Lalu runner up-nya ada internet software and service yang berada di posisi kedua dengan jumlah 192, yang membuktikan bahwa model bisnis software as a service sangat dominan. Lalu ada e-commerce, masih kuat di posisi ketiga dengan jumlah 107, didorong oleh perubahan perilaku belanja konsumen global. Lalu ada AI yang berada di posisi keempat dengan total 71, yang berarti secara kualitas belum sebanyak vintage, meskipun mungkin secara valuasi bisa bersaing. Mungkin segitu saja job desk dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haris. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Haris Fatur Rahman dengan NPM 23111012065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dashboard yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama, kita lihat pada bar chart horizontal, yang mana ini adalah chart yang menunjukkan bahwa top 10 negara dengan valuasi terbesar. Di sini Amerika memiliki total valuasi lebih dari 3 kali lipat dari Tiongkok atau runner up-nya, menunjukkan kesenjangan dominasi yang sangat ekstrim. Meskipun Tiongkok adalah runner up yang bisa dibilang kuat, Amerika Serikat ini mempertahankan supremasi valuasi di pasar modal global, mencerminkan kekuatan ekosistem, inovasi, dan pendanaan mereka. Selanjutnya di sini ada juga pada sebelahnya bar chart vertikal, yang mana di sini memuat mengenai perusahaan dengan pendanaan terbesar. Bisa dilihat bahwa yang menempati pertama adalah ByteDance dan yang kedua ada SpaceX. Di sini mereka mendominasi puncak perusahaan dengan pendanaan terbesar, masing-masing melebihi 7 miliar US dollar.
ByteDance memimpin signifikan, menunjukkan daya tarik investor sangat besar di sektor kecerdasan buatan dan teknologi konsumen global. Pendanaan yang sangat besar ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi investor terhadap potensi disruptif dan skala global perusahaan teknologi teratas, khususnya berbasis di Tiongkok dan Amerika Serikat. Lalu ada scatter chart, di mana di sini memuat mengenai distribusi valuasi menurut total raise. Pada chart ini ada kolerasi positif yang jelas antara total raise sumbu E dan valuation sumbu X. Titik terbesar di sini bisa kita lihat adalah fintech, industri fintech, yang menunjukkan perusahaan fintech ini memiliki potensi mencapai valuasi tertinggi dengan jumlah pendanaan yang terkonsentrasi. Investor bersedia memberikan valuasi tinggi pada perusahaan yang telah berhasil mengumpulkan pendanaan besar, menunjukkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap perusahaan yang sudah teruji pendanaannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pie chart, di mana ini memuat distribusi unicorn per industri. Seperti sebelumnya, kita bahas bahwa fintech menguasai sebagian besar pasar. Mayoritas unicorn terkonsentrasi pada sektor fintech hampir 20%, yaitu 19,8%, dan internet software dan service 18,5%. Kedua sektor ini saja sudah menyumbang hampir 40% dari total unicorn global, menunjukkan bahwa solusi digital dan layanan keuangan adalah area pertumbuhan startup yang paling matang. Dan konsentrasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar inovasi high value saat ini berpusat pada digitalisasi layanan dan transaksi, menjadikannya target utama bagi investor. Lalu bisa dilihat di sini ada pivot table, matriks valuasi negara. Amerika Serikat yang sudah kita bilang tadi mendominasi, dan di bagian fintech total valuasi di sektor itu adalah 422 miliar dan internet software sebesar 412 miliar. Sementara Cina atau Tiongkok menunjukkan dominasi valuasinya di sektor AI sebesar 170 miliar, melampaui valuasi AI di US. Jadi ini menyoroti spesialisasi ekosistem startup global. Amerika unggul dalam perangkat lunak dan layanan finansial, sementara China menjadi powerhouse dalam teknologi AI dan e-commerce dengan valuasi yang bisa dibilang seimbang. Di era digital, batas antara teknologi dan kehidupan sehari-hari semakin kabur. Bukan lagi pabrik atau minyak yang menjadi sumber pertumbuhan, melainkan inovasi fintech, aplikasi, layanan digital, dan automatisasi. Dunia bergerak menuju ekonomi berbasis perangkat lunak. Setiap negara memiliki DNA inovasi yang berbeda. Jadi Amerika Serikat fokus dalam layanan finansial dan software karena ekosistem perbankan dan teknologi mereka sangat matang. Sedangkan Cina mengandalkan kekuatan dan populasi besar untuk membangun kerajaan AI. Sementara di India yang memanfaatkan jumlah penduduk untuk mendorong skala penggunaan platform digital. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Cakranjana Virgiantoro dengan NPM 2351012025. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait valuasi unicorn per kota. Jadi semakin kecil di sini, itu akan menunjukkan terkait penyebaran yang semakin kecil juga. Seperti sini kita lihat yang terbesar terkait fintech itu ada di kota San Francisco, yang sekarang sedang dikejar oleh Beijing dan juga New York. Selanjutnya ada daftar unicorn global. Di sini terdapat lebih jelas ya terkait industrinya apa, tahun berapa, valuasinya berapa, total raise-nya berapa, dan juga nama company-nya apa.
Yang terakhir ada dominasi industri. Ketika ada yang bertanya sektor apa yang paling banyak melahirkan unicorn, divisualisasi maka grafik yang menunjukkan bahwa industri fintech menduduki peringkat pertama dengan jumlah 224 perusahaan. Diikuti oleh internet, software, dan engine. Dan juga e-commerce. Insight-nya, hal ini menunjukkan bahwa gelombang inovasi teknologi terbesar saat ini berpusat pada digitalisasi keuangan. Investor sangat tertarik menanamkan modal pada perusahaan yang menawarkan solusi pembayaran, perbankan digital, dan infrastruktur lunak atau SaaS. Sektor tradisional seperti customer dan retail atau travel jumlahnya jauh lebih sedikit. Untuk persebaran geografis, negara mana yang menjadi rumah bagi para unicorn? Pada visual terdapat ketimpangan yang sangat mencolok. Amerika Serikat mendominasi secara mutlak dengan 562 perusahaan, jauh meninggalkan Cina di posisi kedua yaitu 173 dan India 65. Ekosistem startup di Amerika Serikat, khususnya itu di Silicon Valley, masih menjadi yang paling matang dan suportif di dunia. Namun kemunculan Cina dan India di tiga besar menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi digital Asia sedang bangkit dan menjadi pesaing utama pada pasar barat. Tren pertumbuhan tahunan, kapan ledakan startup terjadi? Di visualisasi, grafik garis menunjukkan tren perusahaan yang bergabung menjadi unicorn per tahun. Terlihat pertumbuhan yang stabil dari tahun 2015 sampai dengan 2020, namun terjadi lonjakan ekstrim atau spike pada tahun 2021. Insight-nya, tahun 2021 adalah tahun emas bagi startup global. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh pemulihan ekonomi, pasca pandemi dan tingginya minat investasi venture kapital pada solusi digital akibat perubahan gaya hidup masyarakat selama pandemi COVID-19. Namun, terlihat penurunan tren memasuki tahun 2022 yang mengindikasikan pasar mulai jenuh atau kondisi ekonomi global yang mengecat atau take winter. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah fintech adalah inovasi paling bagus atau paling menjual, dan di tahun 2021 adalah tahun dengan pertumbuhan unicorn tertinggi panjang sejarah saat ini. Yang ketiga adalah Amerika Serikat, khususnya di kota Francisco tadi, adalah pemimpin global yang tak terbantahkan dalam ekosistem unicorn. Namun, Tiongkok dan India sedang mengejar dengan cepat atau yang dari Asia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.